Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabarnya pagi hari ini? Seperti biasa, kita buka dulu di halaman 1. Kita akan membaca sebagian dari matan Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Pada bab makharijil huruf, babu makharijil huruf. Halaman 1 sudah ketemu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17. Makharijul hurufi 17. 'Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن عليا الثنايا ya-nya itu dipanjangkan ya. عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة
للشفتين الواو باء ميم للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم وغنة مخرجها الخيشوم. Nah, dibuka halaman 5. Kalau tadi itu ceritanya adalah cerita tentang apa? Cerita tentang tempat-tempat keluarnya huruf. Makharijil huruf. Babu makharijil huruf. Bab yang menceritakan tempat-tempat keluarnya huruf. Sekarang kita masuk pada babu sifatil hurufi. Bab yang menceritakan tentang apa? Sifat-sifat huruf hijaiyah. Sifatuha jahru wa rikhwum mustafil. Sifatuha jahru wa rikhwum mustafil. Mufatihum musmatatu waddidda qul. Mufatihum musmatatu waddidda qul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. محموسها فأسره شخص سكت. شديدها لفظ أجد قط بكت. شديدها لفظ أجد قد بكت. وبين رخو والشديد للعمر. وبين رخو والشديد للعمر. وسبع علو خص ضغط قض حصر. وسبع علو خص وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. وفر من لب الحروف المذلقة. 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 صفيرها صاد وزاي سين. صفيرها صاد وزاي سين. قلقلة قطب جد واللين. والقلة قطب جد. واو وياء سكنا وانفتحا. قبلهما والانحراف صححا. في اللام والراء وبتكرير جعل. في اللام والراء وبتكرير جعل. وللتفشي الشين ضادا استطل. وللتفشي الشين ضادا استطل. Nah, kita sekarang masuk pada huruf selanjutnya atau makhraj selanjutnya yang keluar dari tenggorokan. Sebelumnya kita telah bahas yaitu dua huruf hamzah dan ha, di mana kedua huruf tersebut sama-sama keluar dari mana? Aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Sekarang kita masuk pada pembahasan huruf yang keluar dari tengah tenggorokan, wastul halqi. Wastul halqi. Wastul halqi ainun ha'u. Berarti kita buka huruf ain. Halaman 58 kalau di sini. Iya, silakan. Baik. Sudah semua huruf ain? Baik. Sebelumnya kita telah bahas huruf apa tadi?
Hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Dari mana hamzah dan ha? Pangkal tenggorokan. Aqsal halqi. Ya. Aqsa pangkal, al-halqi itu tenggorokan. Al-halqi. Kalau disebut huruf-huruf halqi itu berarti huruf-huruf tenggorokan. 6. Sekarang kita akan membahas huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Dia adalah apa? Huruf ain. Makhrajul aini, makhrajul aini. Tempat keluar huruf apa? Huruf ain. Ad-dalilu. Dari mana tadi huruf ain keluar? Tengah tenggorokan. Ad-dalilu dalilnya. Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian untuk huruf yang keluar dari wastul halq, dari tengah tenggorokan, fa'ainun ha'u. Dia adalah apa? Huruf ain dan ha. Huruf ain dan ha. Tengah tenggorokan. Sifatul huruf, sifatul hurufil ain. Sifat apa? Huruf ain. Ini standar. Sifatnya itu standar. Kita katakan standar berarti dia cuman memiliki 5 sifat saja. Jadi kalau huruf hijaiyah dikatakan memiliki sifat standar, yaitu jumlah sifatnya hanya ada berapa? 5. Itu sifat yang paling sedikit. Sifat yang paling sedikit. Yang pertama dia jahar. Apa jahar kemarin? Tidak mengalir nafas. Atau ghairu ghawas. Karena lawan dari jahar itu hamas. Hamas itu seperti ngawas. Nafasnya keluar. Ada nafas yang keluar. Taib. Jadi dengan sifat jaharnya ain ini, ya, atau ain dengan sifat jaharnya ini, dia tidak mengeluarkan nafas sama sekali. Cara mengujinya adalah kita sukunkan dia. Ainnya kita sukunkan, kemudian kita kasih hamzah fathah di depannya. Sama-sama 1 2 3. 6. Kira-kira ada nafas yang keluar? Tidak ada. Jadi cara menguji huruf, dia harus kita sukunkan dulu. Itu kita uji. Cara mengujinya. Jadi huruf ini punya sifat jahar atau hamas, kita sukunkan. Huruf ini punya sifat syiddah, rakhawah atau tawassut, kita sukunkan. Jadi semua ketika kita sukunkan huruf tersebut, semua sifatnya nanti nampak. Paham? Cara mendiagnosa huruf tersebut ini punya sifat apa saja, yaitu dengan kita sukunkan, maka keluar nanti semua sifatnya. Baik, sekarang sifat yang kedua, yaitu tawassut. Tawassut ini juga disebut dengan sifat bainiyah. Apa? Bainiyah. Tawassut itu pertengahan. Nah, sama dia juga dengan bainiyah. Bainiyah itu antara. Nah, apa? Antara. Sifat antara. Antara apa? Antara rakhawah dan syiddah. Antara suaranya dialirkan dan suaranya ditahan. Itu namanya bainiyah atau tawassut. Bainiyah itu nama lainnya saja. Tidak usah bingung dengan istilah ini. Jadi kalau ada orang menyebut itu bukan tawassut, apa sifatnya? Bainiyah. Ya, itu sinonimnya. Sama saja, ya. Antara apa tadi tawassut itu? Antara mengalirkan suara rakhawah atau menahan suara syiddah. Ini tawassut, sifat pertengahan. Berarti tawassut itu ada kadarnya atau tidak? Kalau dia antara suaranya ngalir sama suaranya tertahan, kan di tengah-tengah tuh dia. Tengah-tengah tidak dia? Ini nih rakhawah ini rakhawah. Ini syiddah. Kalau rakhawah mengalir 1 harokat. Ya. Rakhawah mengalir berapa? 1 harokat. Misalkan kemarin kita bahas ha. Ha punya sifat rakhawah.
kita sukunkan dia. Nah, kadar ini suara yang berlanjut ini satu harokat ini. Nah, kalau dia sifatnya tawassut, berarti dia kan di tengah-tengah nih, antara dia mengalir suaranya atau dia tertahan suaranya. Maka tawassut ada kadarnya atau tidak? Kadarnya berapa? Setengahnya rokhawah, berarti setengah harokat. Kadar tawassut adalah berapa? Setengah harokat. Jadi tidak boleh kita baca ain sukun misalkan. Dan tawassut ini ikhwah, tawassut, rokhawah, syiddah, ini hanya dapat dipraktekkan ketika dia sukun saja. Ini catatan. Rokhawah, tawassut, dan apa tadi? Syiddah. Intinya sifat kedua ini, ya, kalau sifat kedua ini kalau tidak rokhawah dia syiddah, dia tawassut. Sifat kedua ini hanya dapat dipraktekkan ketika huruf tersebut apa? Sukun saja. Dan tawassut tadi kadarnya setengah harokat. 6. Contoh sekarang kita sukunkan ain, ya, sukunkan ain. Kita kasih hamzah fathah di depannya. Perhatikan ini. Nah, ini namanya setengah harokat, tawassut. Nah, yang tidak ada tawassutnya, ini tidak ada tawassutnya. Ini disyiddah namanya. Ini namanya apa? Disyiddah. Ketika tidak ada aliran suara sedikit pun, itu namanya syiddah. Adapun tawassut itu kita kira-kira, ya, kita kira-kira. Misalkan rokhawahnya itu begini. Ini satu harokat dan ini bukan sifat ain. Maka tawassut itu adalah setengahnya. Seperti itu. Ya, setengah harokat. Thayyib. Berarti tawassut tadi berapa kadarnya? Setengah harokat. Sekarang sifat yang ketiga. Istifalun, ya. Istifal ini yaitu sifat yang ada pada huruf hijaiyah, di mana posisi lidah ketika itu lidah bagian pangkal, ya, di mana posisi lidah bagian pangkal dia menurun. Dia apa? Menurun. Lidah bagian pangkal turun. Ini istifal. Antum lihat pada gambar yang di samping. Itu lidahnya turun atau naik pangkalnya? Pangkal lidahnya turun atau naik? Turun. Nah, maka dengan sifat istifal ini, ain tersebut dia dibaca tipis selama-lamanya. Jadi dia tidak bisa tebal. Tidak bisa dipengaruhi oleh huruf maupun dipengaruhi oleh harokat. Ya, terkadang ada huruf yang dia itu tipis, saat itu tipis, dibaca tipis. Tapi karena ada yaitu huruf tafkhim di depannya, maka dia menjadi tebal. Ini namanya dia dipengaruhi huruf. Nah, ain ini dia tidak bisa dipengaruhi huruf tafkhim. Jadi kalau misalkan dia ketemu dengan huruf tafkhim, apakah dia jadi tebal? Tidak. Dia tetap tipis. Ya. Ada huruf lagi asalnya sifatnya itu istifal, seperti ra misalkan. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu ketika harokatnya fathah, ketika harokatnya dhammah, dia jadi tebal. Ketika dia sukun datang setelah fathah, dia tebal. Ini karara. Dia sukun datang setelah dhammah, dia jadi tebal. Tetapi ain mau harokatnya apapun dia tetap tipis. Dengan apa? Dengan sifat istifalnya ini. Tayyib. Sekarang yang keempat. Sifat yang keempat adalah infitah. Ya, terbuka. Terbuka aula tengah lidah. Maksudnya ketika kita mengucapkan huruf ain, ya, dan seluruh huruf, ya, dan seluruh huruf yang punya sifat infitah.
Karena yang punya sifat infitah ini tidak cuma apa? Tidak cuma ain saja nanti. Ya. Ketika huruf memiliki sifat infitah, ketahuilah bahwa posisi lidah saat mengucapkan huruf tersebut itu menjauh dari langit-langit. Menjauh dari mana? Dari langit-langit, sehingga ada ruang di mulut. Ada ruang di mulut. Jadi makna daripada terbuka aula tengah lidah itu ada ruang di mulut. Aula. Nah, aula itu berarti ruangan yang besar, yang longgar, bisa menampung berbagai jenis manusia, bisa menampung manusia atau berbagai jenis apa? Berbagai jenis apa? Barang lainnya. Itu aula. Nah, maka aula di sini berarti ruang di mulut itu terbuka luas. Ruang di mulut terbuka luas. Sehingga efeknya apa? Ketika huruf punya sifat infitah ini, maka dia ringan diucapkan. Ringan diucapkan, tidak berat. Nah, berarti ada huruf yang ketika diucapkan itu berat. Siapa saja huruf itu? Huruf itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat lawan daripada infitah. Dan lawan daripada infitah namanya itbaq. Nah, itu ya. Apa saja huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq? Antum lihat nanti di sebelahnya. Nah, ini sebelahnya ini ada huruf selain. Nah, selain ini bisa antum kasih tambahan catatan. Selain itu maksudnya itbaq, lawan daripada apa? Infitah. Dan huruf-huruf itbaq itu sedikit jumlahnya. Huruf-huruf yang dibaca berat itu, yang memiliki sifat berat itu sedikit jumlahnya, cuman ada 4, yaitu apa? Sad, dad, tab, ta, dha. Sad, dad, ta dan dha, ada 4. Selain dari 4 ini semuanya infitah. Saya ulang, huruf yang memiliki sifat itbaq yang berat ketika diucapkan itu hanya ada 4. Yang pertama sad, yang kedua dad, yang ketiga ta, yang keempat dha. Maka gampang cara menghafalnya. Selain dari yang 4 ini huruf hijaiyah dari 29 ya. Dari 29 huruf hijaiyah selain sad, dad, ta dan dha semuanya sifatnya infitah. Ringan diucapkan. Berarti kalau infitah itu posisi lidah menjauh dari langit-langit, kalau itbaq menempel langit-langit. Paham ini? Baik. Jadi kalau ingin menghafalkan yaitu apa? Huruf apa saja yang memiliki sifat infitah, huruf apa saja yang memiliki sifat jahar, ya, yang memiliki sifat tawassut, istifal, infitah atau ismat. Nah, ini hafalkan saja huruf selain itu. Ya, hafalkan saja sifat lawannya. Nah, sifat lawannya itu hurufnya lebih sedikit. Baik. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan ya. Karena pasti ini masih akan ada kebingungan. Karena ini adalah awal ya. Masih awal. Baik. Apa sifat infitah tadi efeknya? Setiap huruf yang memiliki sifat infitah pasti ringan diucapkan. Setiap huruf yang memiliki sifat istifal pasti istifal sebelumnya. Sifat yang ketiga. Setiap huruf yang memiliki sifat istifal pasti apa? Iya, tarkik. Tarkik adalah tipis. Tipis ketika diucapkan, kecuali huruf apa? Huruf lam dan ra. Huruf lam dan ra itu pengecualiannya. Ya. Setiap huruf yang memiliki sifat istifal dia selalu dibaca tipis kecuali apa? Kecuali 2 huruf lam dan ra. Nanti akan kita bahas. Itu catatan dulu, kecuali lam dan ra. Nanti kenapa ya ra bisa terkadang tipis, terkadang tebal. Nanti akan terjawab pada pembahasannya ketika sudah sampai pada pembahasan huruf ra. Kenapa lam dan bagaimana kondisinya lam ketika dia dibaca tipis dan ketika dia dibaca tebal, akan sampai pada pembahasannya nanti. Sabar sedikit lagi. Yang terakhir, sifat daripada huruf ain adalah apa? Ismat.
jauh tempat keluarnya. Semua huruf yang punya sifat ismat ini berarti dia tempat keluarnya apa? Jauh. Naam. Apa saja huruf-huruf hijaiyah yang tempat keluarnya jauh? Apa saja huruf hijaiyah yang tempat keluarnya jauh atau yang memiliki sifat ismat, ya, maka selain 6 huruf. Karena ismat ini ada lawannya. Apa lawannya? Idlaq. Idlaq. Kalau ismat tempat keluarnya jauh, kalau idlaq tempat keluarnya dekat. Ingin mengetahui huruf apa saja yang punya sifat ismat, cukup antum mengetahui huruf-huruf yang memiliki sifat idlaq, yaitu ada 6. Farra min lubbi, farra min lubbi, fa ra mim nun lam ba. 6 huruf saja. 29 kurang 6 berapa? 23. Yang 23 itu huruf yang memiliki sifat ismat. Itu dia. Gampang ya. Nanti kalau sudah hafal, yaitu babu makharijil huruf, babu sifatil huruf, insyaallah antum sudah dengan sendirinya bisa menjawab. Karena kedua bab tersebut adalah yang dibahas di dalam buku ini. Kedua bab tersebut yang dibahas di dalam apa? Buku ini. Makanya 2 bab itulah yang kita sarankan untuk kemudian dihafal kalau mampu. Kira-kira mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Hah? Insyaallah mampu ya. Baik. Semoga Allah memudahkan kita. Sampai pada penjelasan kelima sifat daripada huruf ain ini, apakah antum sudah memahami? Apakah antum sudah faham? Baik. Ini HP-nya siapa? HP antum. Nggih. Berarti paham nggih? Naam. Yang pertama apa sifatnya tadi huruf ain? Apa itu jahar? Tidak mengalir nafas. Yang kedua? Apa tawassut? Antara apa? Antara apa? Antara khawa dan syiddah. Ada kadarnya tidak? Berapa kadarnya? Setengah apa? Setengah harokat. Harus jelas. Jangan cuma setengah kibik, setengah meter, setengah kilo. Ini harus jelas ya. Jadi satuannya itu harokat. Satuannya harokat. Yang ketiga apa sifatnya? Sifat istifal. Apa efeknya? Tipis. Tipis ketika diucapkan. Apa maksudnya sifat istifal pada ain ini? Ketika mengucapkan huruf ain, posisi pangkal lidah rendah, ya, rendah atau turun, sehingga efeknya tipis. Sifat yang keempat apa? Sifat yang keempat apa? Apa infitah? Aula tengah terbuka atau ada ruang terbuka di mulut. Apa efeknya? Ringan ketika apa? Ketika diucapkan. Naam. Yang terakhir apa sifatnya? Apa itu ismat? Apanya yang jauh? Tempat jauh makhrajnya, jauh tempat keluarnya. Ada berapa hurufnya? Ismat. Dari mana tahunya? Selain huruf ya, karena selain ini fa mim nun lam ba. Farra min lubbi. Sama-sama farra min lubbi. Farra min lubbi. Farra min lubbi. Baik. Khalas? Coba Rimayanto. Baik. Sifat huruf ain ada berapa? Ada 5. Sifat yang pertama apa? Kenapa jahar? Bagaimana tidak mengalir nafas? Ya. Ya, ghairu ngawas. Pak sinten Pak asmani jenengan?
Pak Joko nih, Pak Joko. Sifat yang kedua dari ain apa tadi, Pak? Kenapa tawassut? Hah? Dan syiddah. Ada kadarnya? Setengah harokat. Kapan dipraktekkan setengah harokat? Ketika huruf ain sukun, dan semua huruf yang memiliki sifat tawassut ya atau punya sifat rokhawah, intinya sifat yang kedua, mau rokhawah, mau tawassut, mau apa, mau syiddah, hanya dapat diperhatikan ketika sukun. Baik. Akhnuri, ada sifat ketiga dari ain? Istifal. Kenapa istifal? Karena rendah. Apanya yang rendah? Rendah lidahnya. Ketika apa? Ketika Ketika mengucapkan huruf ain, posisi pangkal lidah rendah. Apa efeknya? Ketika dilafadzkan dia tipis. Bisakah dia ditebal? Bisa tebal tidak? Dalam kondisi tertentu? Bisa? Bisa enggak? Tidak. Tidak bisa. Apakah bisa dipengaruhi huruf? Bisa dipengaruhi harokat? Bisa dipengaruhi harokat? Tidak bisa. Baik. Pak Ahmad, ada sifat keempat? Infitah. Apa itu? Terbuka aurat ruangan. Terbuka aula tengah lidah. Maknanya apa? Atau kapan dia terbuka? Ketika diucapkan. Bagaimana coba? Ceritakan posisinya lidah bagaimana kok dia bisa terbuka? Ketika diucapkan lidah menjauh dari langit. Nah itu catatannya. Infitah berarti lidah menjauh dari langit-langit, makanya terbuka. Kalau lidah mendekat ke langit-langit ya atau menyentuh langit-langit berarti tertutup. Ada efeknya sifat infitah terhadap pengucapan? Apa efeknya? Dengan sifat infitahnya ini. Jadi sifat ini ya, ini semua berpengaruh kepada bunyi. Kecuali yang kelima, ismat, gak ada pengaruhnya. Makanya kita tidak bahas yang kelima. Asal diketahui saja. Tapi 1 sampai 4 ya, sifat 1 sampai 4 ini semuanya berpengaruh terhadap bunyi. Apa pengaruhnya terhadap bunyi? Ringan. Nah, ringan ya. Baik. Paham ini? Baik, Pak Juis. Berarti Pak, sifat ismat itu apa Pak? Apa sifat ismat? Dari tempat keluar. Ada berapa hurufnya? 20? Dari mana taunya? Huruf farra min lubbi. Pak Andi, huruf hijaiyah paling sedikit punya sifat berapa? 5. Baik. Pak Yohyo, apa nama lain dari sifat tawassut? Bainiyah. Antara apa? Antara rokhawah dan syiddah. Ingat, bainiyah. Bainiyah kan tengah-tengah dia. Tidak memihak salah satu, di tengah-tengah. Apa istilahnya? Independen. Benar ya? Netral. Tapi sebetulnya enggak netral juga dia, karena masih ada aliran. Berapa alirannya tadi? Setengah harokat ya. Kalau syiddah mutlak enggak bisa ngalir. Syiddah mutlak enggak bisa ngalir karena dia lawan dari rokhawah. Yang nomor 2 ini, maksudnya sebelah kanan itu maksudnya apa? Nah, itu hurufnya. Lin Umar.
lam, nun, ain, mim, dan ra. Itulah dia huruf-huruf yang ketika sukun mengalir setengah harokat. Cuma ini aja ya? Itu saja, ada 5. Kalau mau ditambah, mau meneliti lagi, silahkan. Nanti bisa didelegasikan, siapa tahu disetujui oleh ulama tajwid. Silahkan. Nah, mau kira-kira? Ini berdasarkan apa? Peneliti. Siapa yang meneliti? Ulama apa? Ahlut tajwid. Terutama yang kita kenal Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Kalau antum punya penelitian yang terbaru dan menemukan ternyata sifat tawassut tidak hanya dimiliki oleh Lin Umar, lam, nun, ain, mim, ra, silahkan. Tapi apakah kira-kira menemukan? Nah, nggih, pinten wau jumlahnya? Sifat yang memiliki huruf yang memiliki sifat tawassut hanya ada 5. Lin Umar. Baik. Pak Ismail. Naam. Sifat jahr apa dia lawannya? Jahr lawannya? Hamas, ya. Hamas itu nafasnya keluar, nafasnya ngalir. Ya. Contoh pada huruf ha kemarin. Nah, ngalir ya. Ada nafas yang apa? Mengalir dia. Baik. Dan berapakah jumlah huruf hijaiyah yang memiliki sifat jahr? Di situ ada kata selain fahathahu syakhsun sakat. Itu fa ha tha ha shin kha sad sin kaf ta. Itu kita supaya mudah menghafalnya kita kasih harokat. Fahathahu syakhsun sakat. Ya. Naam. Tadi sudah disebut ya. Mahmusuha. Sifat huruf-huruf memiliki sifat hamas. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha. Syiddah. Ini syiddah nanti di bawahnya. Jadi Imam Ibnul Jazari itu hanya menyebutkan sifat lawannya. Misalkan jahar nih. Jahar itu berarti huruf yang memiliki sifat jahar kan banyak tuh. Nah, lawan daripada jahar kan hamas. Disebutkan di sini huruf-huruf yang memiliki sifat hamas saja. Fahathahu syakhsun sakat. Fa ha tha ha shin kha sad sin kaf ta. Nah, selain daripada keberapa huruf ini? Ada berapa huruf ini? La. Fahathahu syakhsun sakat ada 10. Betul? 10. Betul? 10. Berarti huruf yang memiliki sifat jahar ada berapa? 19. Cukup menghafalkan yang sedikit. Ya. Sifat jahar ada huruf-huruf yang memiliki sifat jahar ada berapa? Selain fahathahu syakhsun sakat. Selesai, ya. Seperti itu. Naam. Pak Dian. Huruf istifal ini punya lawan. Apa lawannya? Lawannya apa? 6. Sifat yang ketiga istifal itu punya lawan namanya isti'la. Belum sampai pada pembahasannya, tapi kita ini dulu supaya yang selain ini nanti jenengan bisa kasih panah ke bawah terus ditulis isti'la. Selain ini maksudnya perhatikan sifat-sifat huruf-huruf yang memiliki sifat istifal itu banyak. Banyak, lebih banyak daripada sifat lawannya. Apa sifat lawannya? Isti'la. Kalau huruf yang memiliki sifat isti'la, lawan daripada istifal itu hanya ada 7 dari 29 huruf hijaiyah. Dia hanya ada 7. Berarti yang istifal 22. Apa saja yang 7? Ya, huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la yang jumlahnya 7. Tadi sudah dibaca di matan. Khussa dautin qidh. Kha sad dad ghain ta qaf dha.
berarti selain dari yang 7 itu jumlahnya adalah 22. Yang 22 itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat apa? Yang memiliki sifat apa? Istifal. Nah, gitu caranya. Jadi sebetulnya antum tidak perlu menghafal, cukup antum apa? Memahami. Karena paham sudah tentu hafal, tapi hafal belum tentu paham. Kalau tidak percaya antum coba. Apa itu jahar? Jahar adalah apa tadi? Tidak mengeluarkan nafas. Apa lawan jahar? Itu. Berarti kalau antum ingin tahu huruf-huruf memiliki sifat jahar, cukup menghafal huruf-huruf hamas. Ada berapa? 10. Apa tadi? Fahathahu syakhsun sakat. Yang selain itu berarti huruf-huruf yang memiliki sifat gampang, ya. Kita hanya butuh pemahaman saja. Pemahaman saja. Baik. Sekarang kita masuk pada latihan fasahah. Ingat? Naam, fadhal. Tadi ada disebutkan itu sifat istifal kecuali huruf lam sama ra. Naam. Itu penjelasannya gimana? Akan datang nanti. Itu cukup diketahui dulu yang itu. Karena nanti itu panjang. Takut salah nyatet. Tidak apa-apa. Nanti antum catat di situ kecuali lam dan ra, pembahasannya ketika sampai pada ditambahkan yang huruf selain ini ditambahkan lam dan ra lagi. Bukan. Huruf lam dan ra itu dia istifal. Dia sifatnya istifal, tetapi tidak selamanya tipis. Gitu maksudnya. Kan huruf-huruf istifal semuanya dibaca tipis kecuali lam dan ra. Tetapi bukan maksudnya dia masuk pada huruf isti'la. Bukan. Jadi pemahamannya begini. Huruf-huruf yang memiliki sifat istifal tidak semuanya tipis. Ya, ada 2 huruf yang dia dalam kondisi tertentu dibaca tebal. Apa saja hurufnya? Yaitu ra dan lam tadi. Gitu. Pembahasannya nanti kalau sudah sampai pada apa? Pada waktunya. Kapan? Sebentar lagi. Ya, kapan? Sebentar lagi. Ya, tidak tahu nanti. Kita mungkin ya sekarang bulan apa? Bulan Juli. Ya, kira-kira Agustus, September, Oktober, antara itu. September atau Oktober. Baik ya. Sekarang kita latihan fasoha. Latihan, ya. Kenapa butuh dilatih? Setelah antum mengetahui makhrajnya dari mana, tempat keluarnya dari mana, kemudian antum mengetahui juga sifat-sifat huruf. Ya. Kalau ini ain, makhrajnya ain antum sudah tahu tadi. Dari mana keluarnya? Makhrajnya dari mana? Tengah tenggorokan, wastul halqi. Kemudian sifat-sifatnya kan ada 5. Antum sudah ketahui semua. Maka sekarang waktunya kita menerapkan. Itu semua tadi teori. Sekarang prakteknya. Kita akan mempraktekkan, yaitu bagaimana dia bunyinya, bagaimana dia ketika dilafatkan. Ini namanya latihan fasoha. Nah, di sini ada latihan fasoha, ada latihan ayat Al-Quran. Setelah kefasihan pengucapannya dilatih, maka kemudian prakteknya pada Al-Quran. Naam, kalau antum lolos di latihan fasoha, otomatis di latihan ayat Al-Quran antum bagus. Paham ini? Karena yang paling sulit bukan latihan Al-Qur'annya, tetapi latihan fasohanya, itu yang paling sulit. Latihan ayat Al-Qur'an itu seperti antum main voli, langsung main di lapangan. Tetapi latihan fasoha ini seperti antum fisik di pantai, lari-lari pakai pemberat, ya. Jam 12 siang antum lari, pakai jaket juga, pakai pemberat. Nah, itu kira-kira gimana? Lebih berat ya? Di latihan fasoha ini lebih berat. Sengaja dibuat seperti itu supaya nanti pada medan yang sesungguhnya ketika antum baca Quran itu ringan. Difahami? Dan cara untuk supaya antum berhasil melatih makhrajnya itu, ketepatan makhraj itu. Ya, ketepatan makhraj, ketepatan sifat adalah ditakallufkan. Ditakallufkan itu maksudnya dimaksimalkan pengucapan antum. Misalkan ini ain sukun,
Antum maksimalkan. Jadi benar-benar apa ya? Dibuat ngoyo, dibuat ngotot tengah tenggorokannya. Jangan ringan. Jangan ya. Kalau nanti sudah bagus pengucapannya, dilatih terus, ainnya sudah bagus, baca Quran tidak boleh takalluf. Karena untuk supaya tepat sasaran di mana makhraj yang sesungguhnya, sifat-sifatnya supaya bagus, terpenuhi semuanya, maka ditakallufkan. Takalluf itu dilebihkan, dilebaikan. Nah, paham ya? Ya, kadarnya itu benar-benar dimaksimalkan. Itu namanya takalluf. Nah, ini ya, paham? Baik. Jadi tidak boleh salah ini. Harus benar-benar apa? Iya, ini kan apa namanya itu di bersungguh-sungguh. Harus betul-betul apa? Bersungguh-sungguh di latihan fasahanya ini. Baik. Sama-sama ain. Jadi kalau tidak ada harokatnya sama sekali, itu kita baca sesuai dengan penulisannya. Al-ainu ya. Ini kalau alnya dibuang jadi ainun. Kalau alnya dibuang jadi apa? Ainun. Kalau pakai al jadi al-ainu. Naam. Jadi antum boleh ini huruf apa? Al-ain atau ain saja boleh ya. Baik, sekarang kita akan praktekkan ain yang sukun. Bagaimana bunyi ain sukun? Ada yang bisa? Ain sukun. Hah? Itu kan pakai a. Iya, sekarang ain sukun. Sukun saja, enggak ada apa-apanya lagi. Tiba-tiba sukun gitu. Kayak kemarin ya, hak sukun. Kalau antum itu salah karena dikasih a-nya tidak perlu, langsung sukun. Nah gitu. Ain juga demikian. Bagaimana cara tahu ain sukun itu bunyinya seperti apa? Kita kasih hamzah fathah dulu di depannya, seperti pada pola yang ketiga. Sama-sama. A-nya sekarang kita buang. A-nya kita buang. 1, 2, 3. Kecil ya, bunyinya kecil, bukan bukan gitu. Kecil. Nih lihat nih. Dengerin ya, baik-baik. Nah, A-nya itu ketika dibuang dia bunyinya begini. Seperti itu. Seperti itu bunyinya. Di tengah tenggorokan, kecil bunyinya. Bukan bukan gitu ya. Kecil bunyinya, paham? Yuk coba 1, 2, 3 ain sukun. Coba A-nya dibuang jadi sukun saja. 1, 2, 3. Itu ya. Baik. Dulu teman ana dari Kalimantan, dari mana namanya? Yang tempatnya orang Cina-Cina itu. Singkawang. Itu dia saking fasihnya ainnya dibuat kayak MotoGP. Gitu. Dia bisa panjang seperti itu. Nah ini bunyi ain sukun. Ya. Paham? Baik. Coba satu-satu. Lumayan. Lumayan butuh dilatih lagi. Kok koyok mun ini pintu dibuka gitu. Film-film horor biasanya pintu kalau krek. Ya. Nah, itu getarannya ilangin. Jadi ain tuh gak bergetar dia, mulus dia bunyinya. Nah itu. Tapi lumayan, sudah bagus, sudah pas pada posisinya ya. Nah, antum lagi jazakallahu khair. Lumayan. Iya, lumayan, butuh dilatih lagi. Nah, ini belum, masih ragu-ragu dia, belum masuk persis ke tengah. Coba. Nah, masih di luar bunyinya ya. Kerasa nggak kalau dia di luar bunyinya? Jadi kalau bunyinya udah persis di sini itu kayak apa ya? Kayak kehimpit.
sesuatu yang kehimpit. Gitu. Tidak ringan. Sekarang yang ringan begini. Ini berani belum. Ini ringan sekali. Dia enggak ringan. Ini tengah. Ini tidak bisa bunyi jadi begini kalau salah makhraj. Ini antum harus paham ini. Kalau dia salah makhraj, bunyinya pasti enggak bisa begitu. I'lamu Naam. An'amta. Ya. I'lam. Nah itu. Dan ain ini enggak boleh dengung. Enggak boleh dengung nanti. Nanti akan ada. Kita bahas. Jadi dilatih lagi ya. Jadi kadang-kadang kita itu begini, sekali belajar langsung bisa, enggak. Benar. Jadi teman-teman kita dulu juga banyak, hafalannya udah banyak sekali. Hampir selesai, bahkan ada yang udah selesai 30 juz. Nah itu ini masih ternyata enggak lolos ainnya, harus diulang-ulang lagi. Ya, jadi intinya sabar. Sabar apa? Melatih sabar. Enggak juga, enggak. Kalau nunduk nanti mungkin bisa tapi sininya antum sakit. Enggak juga sih, biasa aja. Biasa aja. Ini enggak nyaman ini. Enggak nyaman. Ini antum enggak nyaman. Kan dia ketekan begini. Biasa aja. Justru enak yang begini. Ya. Coba Ismail. Coba. 6 lagi. Ya, masih belum nyentuh ke tengahnya. Kalau nyentuh tuh bunyinya ada enggak gini, kecil. Jadi tapi udah mending ya. Udah mending. Itu, sudah mending. Tapi kurang mulus dikit lagi. Iya. Silakan Pak Dian. Nah, sukun saja. Itu masih di luar ya, bunyinya masih di luar. Baik, dilatih lagi. Silakan Pak. Ini masih di luar juga. Baik. Ya, dilatih lagi ya. Dilatih lagi. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Pola yang seterusnya, pola yang ketiga. Iya. Wa. Ai'a. Awa. A'u. A'i. A'a. I'a. U'u. I'i. Jadi enggak boleh dengung. I'i. U'u. U'u. I'i. Enggak boleh sengau ya. Ainnya enggak boleh sengau. Tidak. U'u. U'u enggak boleh. U'u enggak boleh. U'u. U'u. Kenapa enggak boleh sengau? Karena ain ini dia tidak keluar dari khaysum, tidak keluar dari rongga hidung. Jadi enggak boleh sengau. A'u. A'u. A'i. A'a. A'a. I'a. Wa'u. I'i. A'u. A'i. A'a. Ai'a. A'u. A'u. Ai'i. A'u. Ai'u. Kasih sukun dulu. A'u. Ai'u.
ngalir setengah harokat, jangan putus. Au au silakan satu-satu. Langsung ke pola yang terakhir saja. Ini karena berkumpul semua di yang tasdid ini. Semua pola yang ada berkumpul semua di sini. Langsung yang terakhir. Jadi gimana caranya tadi yang terakhir? Sukun dulu. Au Taib. Sambung, tidak boleh putus. Sambung, Pak. Atau tidak apa-apa kalau tidak bisa langsung itu masih diputus, Pak. Tidak boleh diputus karena tadi sifatnya tawassut. Itu ngalir dulu. Ngalir dulu. Tidak boleh ini namanya tawassutnya hilang. Jadi siddah. Barakallahu fiik. Nah itu nanti Pak Joko bisa dilatih lagi di rumah ya. Ya memang ini intinya latihan. Melatih makhraj itu tidak sekali dua kali ya. Mana kira-kira nanti huruf yang sulit kita ucapkan itu yang harus sering kita latih. Baik, silakan Akh Nuri. Jangan terakhirnya bunyinya. Terus ada lagi. Lumayan, Pak. Lumayan. Ayo tinggal dihaluskan lagi. Monggo, Pak. Ya, dilatih lagi ya. Insyaallah nanti mudah. Sering melatih akan lebih akan lebih lancar nanti, akan lebih mudah untuk bisa menyesuaikan ya makhrajnya. Karena memang makhraj tenggorokan ini yang paling sulit adalah yang tengah. Makhraj tenggorokan itu ada 3 kan? Aqsal halqi, wastul halqi, adnal halqi. Jadi antara yang pangkal sama yang bawah. Ini bahasa tajwid ini bawah. Walaupun puisinya menurut kita adalah di atas ya. Tapi kata Imam Al-Jazari adnal halqi. Ghainun kha'u. Ghain dan kha', ha dan hamzah dibandingkan dengan ha dan ain lebih sulit yang ha dan ain. Silakan. Akh Ismail. Sukunkan dulu. Tayyib. Ya, nanti latihan lagi aja. Latihan ya di rumah. Silakan Mbak Dian. Diulang.
U'i'u. Tayyib. Ya, latihan ya Pak ya. Sabar ya. Sabar melatih. Silakan Pak Juis. Au. Ya, itu menyelisihi contoh namanya ya. Itu perkara baru. Ya, itu yang disebut muhdats. Baik, pendek aja, nggak usah terlalu panjang. Au. Jadi yang dialirkan itu ketika masuk pada huruf berikutnya. Ketika antum tasydid itu yang dialirkan setengah harokat, bukan bukan itunya, bukan harokatnya, tapi apanya, tasydidnya. Nah itu bukan bukan itunya, bukan harokatnya, tetapi ketika masuk di tasydidnya. Coba lagi. Baik, barakallahu fiik. Enggak apa-apa ya. Gitu itu berarti jadi syiddah, sifat syiddah kalau itu. Oh iya, jadi syiddah, enggak ada tawassutnya. Harusnya langsung. Enggak boleh tertahan. Enggak boleh. Kami itu Ustaz, jadi suara yang jenengan masukkan di grup gitu. Jadi Lah ini nanti. Iya. Baik. Sekarang kita masuk ke latihan ayat Al-Qur'an. Latihan ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal jahimu su'irat. Nah, ini berarti syahidnya yang ditinta merah. Ya. Syahidnya yang ditinta merah. Ya. Kalimat yang kita bahas yang menunjukkan yang kita bahas dari kalimat ini, kata yang kita bahas adalah yang tinta merah karena ada apanya? Ada ainnya, dan ainnya di situ tasydid. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal quburu bu'tsirat. Wa idzal quburu bu'tsirat. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin
Wallahu a'lamu bima yu'un. Maksimalkan ya, maksimalkan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Alladzi at'amahum min ju' Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم Ya, silakan maksimalkan. Yang pertama Satu-satu aja. wa idzal jahim su'irat Su'irat. wa idzal jahim su'irat Ya, ainnya su'irat. Naam. wa idzal qubur bu'sirat Naam, bu. Coba bu. Bu'sirat. bu'sirat Thayyib. Ulangi lagi. Wa idzal. wa idzal qubur bu'sirat Naam. fa'alun fa'alun lima yurid. Ulangi. fa'alun lima Yurid. Pantulkan dalnya. fa'alun lima Yurid. Coba de. Yurid. Ulangi sekali lagi. fa'alun lima yurid. Antum kecil sekali, ragu ya. Jadi kalau ingin memantulkan itu harus benar-benar ditekan, karena pantulan terjadi adanya benturan kayak bola bekel antum antum lempar ke bawah. Nah, dia tidak akan mantul kecuali dia, kalau antum cuma gelundungkan gitu nggak akan mantul dia. Jadi adanya pantulan itu ketika membentur satu permukaan yang keras, ya, harus dibenturkan. Yurid. Nah, lumayan sudah. Silakan. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Baik. wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Naam. Wallahu a'lamu bima yu'un. A'lamu. Naam. Yu'un.
Naam, sekali lagi. Wallahu a'lamu bima yu'un. Naam, sudah lebih bagus. Monggo. Alladzi at'amahum min ju' Ya. min khawf. Minju ini disamarkan dulu. Disamarkan dan ditahan 2 harokat. Miju. Alladzi-nya juga dipanjangkan 4 harokat. Jadi alladzi ini dia boleh panjang 2 sampai 5, tapi kita sepakati kita panjangkan 4 harokat saja. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Naam. Yadu'ul. Baik. Baik, yang terakhir masuk ke atas lagi. Wa idzal jahimu Su'irat. Baik. Ada pertanyaan? Intinya harus selalu dilatih. Kalau cukup 1 pekan sekali, nah itu tetap akan sulit nanti untuk bisa bagus makhrajnya, ya. Jadi melatih itu ya seingatnya, pas lagi berkendara atau lagi aktivitas itu di ini. Karena anak dulu juga begitu sama, ya. Bahkan sampai sekarang pun tetap ya, kan orang kadang-kadang bunyi-bunyian, ya daripada bunyi-bunyian yang enggak baik, mendingan melatih makhraj, ya. Iya, itu, ya. Terus nanti dipraktekin di hafalannya, misalkan hafal surat apa, praktekin, ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.